Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Nah, sebelumnya kita telah mengetahui bahwasanya teks prosedur itu adalah teks yang merancang langkah-langkah ataupun membuat sesuatu itu berdasarkan langkah-langkah. Nah, di sini sebelum kita lanjut membahas materi, siswa diharapkan mampu mengungkapkan pernyataan umum dan tahapan-tahapan melakukan kegiatan secara lisan dengan intonasi dan nada yang jelas. Yang kedua, siswa juga diharapkan mampu menuliskan pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam prosedur melakukan kegiatan. Nah, dalam setiap kegiatan, tampaknya prosedur itu menjadi hal penting bagi setiap orang untuk mematuhi tahapan agar kegiatan agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan benar. Kita lihat di sini ada kegiatan satu, mengungkapkan pernyataan umum. Apa sih yang dimaksud dengan pernyataan umum itu? Pernyataan umum itu adalah sesuatu hal atau suatu hal yang diungkapkan secara umum, ya, yang sifatnya umum. Nah, di sini ada kita lihat kiat berwawancara kerja. Manakah yang merupakan pernyataan umum? Di sini kita lihat paragraf pertama. Bagi perusahaan, wawancara merupakan kesempatan untuk menggali kualifikasi calon pegawai secara lebih mendalam, melihat kecocokannya dengan posisi yang ditawarkan, kebutuhan dan sifat perusahaan. Wawancara pun menjadi ajang tanya jawab antara pewawancara dengan calon. Ya, di sini sudah masuk yang dikatakan tadi di atas, yaitu pernyataan umum. Ya, itu yang dimaksud dengan pernyataan umum. Nah, kita lihat paragraf kedua, apakah dia masih pernyataan umum atau sudah masuk pada tahapan-tahapan. Kita baca lagi. Agar mudah dipahami oleh mitra bicara, kita harus berbicara dengan jelas. Usahakan agar kita tidak berbicara terlalu cepat atau lambat. Atur juga suara agar jelas terdengar. Suara yang terlalu pelan membuat kita terlihat kurang percaya diri. Sementara suara yang terlalu keras membuat kita terlihat agresif. Agresif ini bisa dikatakan ambisinya sangat kuat, itu agresif. Penggunaan bahasa yang baik juga menjadi suatu keharusan bagi calon pewawancara, calon pencari kerja. Nah, di paragraf kedua ini sudah masuk tahapan-tahapan. Di mana letak tahapannya? Agar mudah dipahami oleh mitra bicara. Nah, di sini sudah masuk tahapan. Yang pertama, kita harus berbicara dengan jelas. Itu tahapan pertama. Yang kedua, usahakan agar kita tidak berbicara terlalu cepat. Nah, itu tahapan kedua. Ketiga, atur juga suara agar jelas terdengar. Nah, ini juga sudah masuk pada tahapan-tahapan. Nah, kita lihat paragraf ketiga. Selain itu, perhatikan betul apa yang disampaikan pewawancara agar kita dapat memberikan jawaban yang relevan. Di sini juga ini sudah merupakan tahapan-tahapan, yaitu pada kata perhatikan betul apa yang disampaikan pewawancara. Itu merupakan tahapan, ya. Kita lihat paragraf yang keempat. Bahasa tubuh pun ikut memegang peran. Gerak nonverbal seperti mengangguk atau sikap tubuh yang agak condong ke depan menunjukkan bahwa kita tertarik pada apa yang disampaikan si pewawancara. Ini juga merupakan tahapan-tahapan ketika kita melakukan wawancara atau diwawancarai. Bahasa tubuh pun ikut berperan. Berarti dia menyuruh kita menggunakan gerakan-gerakan tubuh, gelengan, anggukan, ataupun sekedar mengangguk saja begitu.
Itu juga sudah merupakan tahapan-tahapan. Nah, ini ada kita lihat gambar ataupun potret si pewawancara dengan yang diwawancarai. Di sini kita lihat di paragraf berikutnya, singkatnya, akan lebih baik jika kita mampu menampilkan sikap yang antusias secara verbal maupun non-verbal. Secara verbal itu artinya secara langsung maupun tidak langsung. Di sini sudah merupakan tahapan-tahapan ketika kita diwawancarai. Ya. Begitu juga dengan paragraf selanjutnya, pada saat berbicara hindari uraian yang panjang. Itu juga tahapan. Selama wawancara berlangsung, jadilah diri sendiri. Itu juga tahapan. Selain dari kedua yang kita bahas tadi, ada tambahan sedikit yaitu penegasan ulang. Di teks prosedur ada yang disebut dengan penegasan ulang. Manakah yang disebut dengan penegasan ulang? Nah, kita lihat di paragraf terakhir. Dengan persiapan matang dan unjuk diri yang baik saat wawancara, kita telah meninggalkan kesan yang layak untuk dipertimbangkan oleh perusahaan. Nah, itulah yang contoh penegasan ulang. Dan biasanya penegasan ulang itu letaknya di akhir tulisan. Ya, di akhir tulisan. Baik itu 2 paragraf, 3 paragraf, 4 paragraf, yang jelas letak daripada penegasan ulang itu di akhir. Selain dari ketiga poin yang kita bahas tadi, ada juga yang disebut dengan kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif itu adalah kata kerja perintah. Di sini sangat banyak kita lihat kata kerja perintah. Salah satunya adalah gunakanlah kesempatan ini secara elegan. Gunakanlah. Gunakanlah berarti dia sudah memerintah kita untuk menggunakan kesempatan secara baik. Contoh yang kedua bisa kita lihat dari sini. Ceritakanlah. Berarti dia memerintahkan kita untuk bercerita kemampuan atau pengalaman yang relevan dengan posisi yang kita lamar. Baik, selain kata kerja imperatif, ada juga kata kerja persuasif. Apa itu kata kerja persuasif? Yaitu kata kerja yang bersifatnya ajakan, ya, mengajak. Ya, di sini kita lihat contoh, ada enggak yang sifatnya mengajak? Di sini kita diajak ataupun dihimbau untuk tunjukkanlah bahwa kita mampu. Nah, kita diajak untuk menunjukkan bahwa kita mampu mengenali diri kita sendiri. Nah, itu berarti dia mengajak. Di sini juga selama wawancara berlangsung, jadilah diri sendiri. Dia mengajak kita untuk jadi diri sendiri, jangan menjadi orang lain. Itu contoh daripada kata kerja imperatif. Selain kata kerja imperatif, ada juga yang disebut dengan konjungsi. Apa itu konjungsi? Konjungsi adalah kata penghubung antar kalimat. Mana contohnya? Di sini dapat kita lihat ada konjungsi, yaitu kata dan, oleh karena itu, saat, ya, itu juga sudah merupakan kata penghubung. Dengan, itu juga sudah merupakan kata penghubung. Ya. Sebelum kita mengakhiri materi kita pada kali ini, ada baiknya untuk melatih kemampuan Ananda sekalian. Silahkan Anda kerjakan tugas 1, identifikasi teks prosedur di atas berdasarkan format tabel berikut. Nah, yang pertama Anda cari pernyataan umum. Ya, Anda temukan pernyataan umum seperti yang kita bahas di awal tadi. Lalu di kolom kalimat singkat Anda uraikan apa ataupun mana yang dimaksud dengan pernyataan umum. Nah, yang kedua ada tahapan-tahapan. Di teks kiat berwawancara tadi,
sangat banyak tahapan-tahapan yang disampaikan ataupun yang ditulis oleh si penulis. Nah, kalimat singkatnya Anda tuliskan apa saja tahapan-tahapan ketika kita melakukan wawancara. Lanjut nomor 2, dari sisinya menjelaskan tentang apakah teks prosedur itu. Tentu Anda sudah tahu karena Anda sudah mengikuti pembahasan kita. Yang ketiga, berdasarkan isinya, apakah fungsi teks prosedur? Yang keempat, temukan kata kerja imperatif pada teks prosedur di atas. Kata kerja imperatif tadi sudah ingat? Sudah tahu? Kita ulang lagi, kata kerja imperatif adalah kata kerja perintah. Temukan 6 konjungsi pada teks. Ya, nomor 5 ini dia meminta 6 konjungsi ataupun kata penghubung pada teks. Ya, konjungsi itu adalah kata penghubung. Nomor 6, temukan pernyataan persuasif pada teks. Pernyataan persuasif itu adalah pernyataan yang sifatnya mengajak kita untuk melakukan apa yang diinginkan. Ya. Nomor 7 dan 8 itu menurut tanggapan Anda sendiri, tidak usah dikerjakan. Berarti kita hanya mengerjakan nomor 1, 2, 3 sampai 6 saja. Baik, demikian. Kita akhiri pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.